bagaimana sebenarnya pandangan gereja Katolik terhadap pergerakan karismatik Katolik, kemudian buah roh dan bahasa roh. Itu. Oke. Elang, pedang roh itu berteman dengan engkau. Tolong kau cuci dia dulu. Nah, suruh dia datang. Suruh naik ke kau punya room, saya ke sana. Mau cuci dia otak. Desain macam ada intel juga ini, bahaya sekali. Oke, sebelum masuk ke karismatik, ingat bahwa karismatik lahir dari pergerakan orang-orang muda di universitas. Om Deddy, engkau mengerti, engkau pernah tahu sejarahnya tahun 1960-an? 1967 kalau tidak salah di Amerika. Makanya 1960-an. Oke. Lahir dari universitas, oke? Dari pergerakan orang-orang yang kita namakan mahasiswa-mahasiswa. Jadi saya pikir itu juga menjadi sebuah pergerakan orang-orang muda dalam pengertian ini. Itu yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, karismatik Katolik, dia tidak seperti yang kita bayangkan dalam pergerakan Pentekostas karismatik. Ya. Yang Pentekostas karismatik dimulai oleh Charles Parham, oke, 1900-an. Itu dalam pengertian itu. Dalam pergerakan itu, pergerakan yang keluar dalam konteks semua orang jadi apa namanya itu, penafsir kitab suci, semua orang diomong bahasa roh dan lain sebagainya. Oke. Tetapi karismatik Katolik punya struktur organisasi dan hierarkis. Itulah yang membedakan, poin penting bahwa karismatik Katolik tidak berjalan tanpa struktur, tanpa pendamping, tanpa moderator. Dan karismatik Katolik adalah kelompok kategorial, tidak berdiri sendiri. Karena itu ada di paroki-paroki karismatik ini menjadi apa? Bagian dari kelompok kategorial di dalam sebuah paroki. Dan semua pergerakan karismatik kelompok itu dari sebuah paroki tidak bisa keluar dari koridor hierarkis yang ada di situ, yaitu pastor-pastor yang ada di sebuah paroki. Itu yang pertama. Dalam pengertian itu kalau mau tanya tentang karismatik Katolik. Mereka punya penasehat, mereka punya moderator, mereka punya pastor pendamping. Mereka uskup moderator yang juga mendampingi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kaitannya dengan bahasa roh? Itu menjadi pertanyaan umum. Tolong, hati-hati dengan penumpangan tangan. Saya di sini juga menjadi pemberi seminar untuk karismatik Katolik di sini. Saya selalu omong kepada awam, hati-hati dengan penumpangan tangan. Penumpangan tangan lebih kepada sebuah suksesi apostolik. Bahkan ada orang namanya Simon yang ingin membeli penumpangan tangan. Di dalam Kisah 8 ayat 18, bantu dulu. Kita akan lihat di situ Petrus marah besar. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Binasalah engkau dan uangmu. Engkau sangka bahwa karunia Allah melalui penumpangan tangan itu bisa dibeli dengan uang. Karena itu penumpangan tangan itu adalah prosesi suksesi apostolik. Kita bandingkan ketika pentabisan Barnabas dan Paulus. Kisah 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger,
dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan di atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setelah apa? Setelah berpuasa dan berdoa, meletakkan Setelah tangan, apa? Ya. tumpah Setelah tangan, apa? tumpah tangan Pater, Menumpangkan tangan. meletakkan tangan. Karena dengan menumpangkan tangan, para rasul memberikan yang kita namakan suksesi apostolik kepada yang berikutnya. Memberikan Roh Kudus dalam kuasa itu, lanjutkan itu untuk meneruskan itu kepada yang lain. Karena itu saya hanya harapkan awam-awam Katolik, ketika kalian punya karunia yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan atau untuk yang lain, kamu doa sejati dosa tumpangkan tangan juga, pasti Tuhan pakai kamu dengan doamu itu untuk orang sembuh. Oke? Awam-awam Katolik tidak mengurangi rasa hormat mendoakan tanpa menumpangkan tangan kepada seseorang. Saya omong depan awam Katolik karismatik di sini. Tidak mengurangi rasa hormat kalian, doa-doa kalian sebagai awam Katolik tanpa menumpangkan tangan, supaya jangan terjadi ambigu di situ. Menumpang tangan dalam pengertian apa ini? Sedangkan dalam perjanjian baru menumpangkan tangan lebih kepada suksesi apostolik dan pemberian Roh Kudus. Saya mau tanya awam-awam di sini. Kamu rasa kurang kalau kalian doa tanpa menumpangkan tangan? Imam di misa, marilah berdoa, buka tangan, bukan tumpang tangan atas kamu, berkat nanti terakhir. Berkat penutup. Dan dengan penumpangan tangan ini dan doa semua orang kudus di surga terima berkat surgawi dan duniawi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya memang dia punya tugas sebagai imam. Apakah mengurangi rasa hormat ketika awam-awam Katolik tidak menumpangkan tangan dalam kelompok karismatik, mendoakan seseorang tanpa menumpangkan tangan? Supaya yang terjadi ambigu di situ antara mendoakan dalam pengertian pemberian Roh Kudus. Di situ pemberian Roh Kudus, Simon juga mau beli. Rasul Petrus suruh, binasalah engkau dan uangmu. Kau pikir karunia Allah bisa dibeli? Pendamping moderator karismatik Indonesia Katolik, Bapak Uskup mau marah, saya tidak apa Bapak Uskup. Saya omong di sini. Kalau saya tidak punya pendasaran biblis untuk omong ini, Bapak Uskup marah saja tidak apa. Saya pasti terima. Tapi jelaskan kepada saya dulu, kenapa saya omong gini? Kenapa Bapak Uskup marah saya? Kalau saya bilang seperti ini, tanpa mengurangi rasa hormat seorang awam, tanpa menumpangkan tangan, engkau bisa berdoa untuk orang lain. Dan seorang Protestan, tunjukkan ayat mana yang kalian bisa tumpangkan tangan kepada orang lain. Pendeta, tunjukkan ayat mana bahwa kalian punya diberi kuasa untuk menumpangkan tangan. Di mana kuasa ini diberikan oleh Yesus untuk mematahkan rantai? Di mana kuasa yang diberikan kepada para pendeta untuk menjadi pengantara, yang itu deking adas tuh, apa namanya? Bukan pengantara, satu lagi, pengantara kan? Dia kata-kata namanya gitu. Ini Romo pembenci denom, ya, bukan denom yang orang yang dibenci tapi ajarannya. Hans Knapp, kau naik di sini, kau pertanggungjawabkan bagaimana saya membenci denom.
ayat perantara antara surga dan jemaat. Mana ayatnya? Mesti ngeri sekali. Bukan pengantara, apa namanya? Penghubung. Ngomong mah. Jangan ganti perantara, itu mediator ada di Yesus punya di Timoteus. Oke. Itu yang sekarang dalam hubungan dengan itu, teman-teman, tolong ingat yang sekarang engkau tadi menyentuh satu, Dedi, yaitu bahasa roh. Bahasa roh. Tolong pergerakan karismatik Katolik Indonesia. Baca baik-baik 1 Korintus 14 mulai dari ayat 1. Baca baik-baik. Kita siapa mau bacanya. Bagi kalian yang ada di sini. Oke, saya baca ya, Pater. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama Garis bawahi. untuk Kejarlah kasih dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh. Standar pertama untuk memperoleh karunia roh adalah kejarlah. Ya. Jadi garis bawahi, kejarlah kasih. Setelah itu Paulus omong tentang bahasa roh. Lanjut ayat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia. Ia Oke, di membangun situ tahan dulu. Itu Paulus membalikan pembedaan antara bahasa roh dan nubuat. Bahasa roh membangun dirinya sendiri. Nanti kita lihat yang bernubuat membangun gereja. Oke, dia membangun apa? membangun, ia membangun, menasehati dan menghibur. Lanjut. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun gereja. Siapa yang berbahasa roh membangun, Dirinya sendiri. sedangkan yang bernubuat, nanti kita lihat penjelasan menubuat, mengajar dan lain sebagainya, dia membangun gereja. Lanjut. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga gereja dapat dibangun. Wow. Kalau tidak, gereja tidak bisa dibangun. Lanjut. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau Nubuat artinya menyampaikan pengetahuan Allah. Itu kategori nubuat. Ya ada 3 sih. Tadi yang menyampaikan kepadamu pernyataan Allah. pernyataan Allah, sabda Allah. Yang kedua, pengetahuan tentang Allah. Yang ketiga, nubuat atau pengajaran. itu yang dikategorikan nubuat. Nubuat, pengajaran, pengetahuan tentang Allah dan sabda Allah atau pernyataan Allah. Itu Paulus. Makanya Paulus bilang, saya lebih memilih untuk menubuat, untuk mengajar, untuk mewartakan, untuk menyampaikan pernyataan Allah. Lanjut. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu, apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang?
Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Yang bilang berbahasa roh, bagaimana mungkin orang bisa mengerti kalau kalian tidak menggunakan kata-kata yang jelas? Lanjut. Bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Om Deddy bisa mengerti. Paham, Romo? Saya tidak pernah anti dengan bahasa roh. Orang punya kemampuan, saya sangat menghormati. Tetapi ingat, standar pertama untuk berbahasa roh di ayat 1 tadi, kejarlah apa? Kasih. Sekarang kita turun ke bab 13, bab sebelumnya. Standar untuk berbahasa roh adalah kasih. Bab 13 ayat 4-7. Apakah yang berbahasa roh punya 14 kriteria? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, Om Deddy. sabar menanggung segala sesuatu. Cukup, Om Deddy. Semua yang berbahasa roh punya kriteria ini, kasih ini. 14 kriteria. Kalau memiliki 14 ini sih kayaknya tidak ada, Romo. Karena itu, untuk berbahasa roh, gereja harus menentukannya. Turun ke bab 12 ayat 28. Karena itu, bab 12, bab 13 sampai bab 14 bahasa roh. Untuk yang berbahasa roh harus juga ditentukan oleh gereja. Jangan main. Bahasa roh, bahasa roh. Ayo, omong-omong. Kamu jangan sembarang. Baca kitab suci. Yang berbahasa roh ditentukan oleh gereja. Dan Allah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Om Deddy, Pertama. menetapkan. Apa artinya menetapkan? Iya. Om Deddy, apa artinya menetapkan? Menetapkan, memilih mereka yang bisa mengerti kan. Berarti ada otoritas atau tidak ada otoritas. Ada otoritasnya. Metan, bantu dulu. Matius 18:18. Dari kata menetapkan ini. Halo, Om Metan ada di sini? Nah, saya ini apa tadi? Jangan, ide saya engkau jangan, supaya kita bisa partisipasi. Engkau jangan cemas, kau tahan di situ. Kau tidak usah cemas, tabah sedikit. Kalian saya tabah, kalian tidak tabah, mana? Om Metan, Non Ayu, please. Biar santai saya, dia ada buka mic. Tes. Oke, 18. Atau mau ometan. Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ayo, lanjut. Kisah 1 ayat 8. Kuasa diberikan kepada para rasul. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa diberikan kepada siapa itu? Para rasul. Karena itu ketika Yudas sudah meninggal, mati, siapa yang harus berdiri, otoritas siapa yang harus berdiri untuk menggantikannya? Siapa yang berdiri untuk pemilihan Matias?
Oh ya, terlempar Ayu. Siapa yang berdiri untuk pemilihan Matias? Petrus berdiri. Kisah 1 ayat ke Ayu juga terlempar dia. Kesini naik lagi Ayu. Siapa yang harus berdiri Ayu? Kisah 1 ayat ke 15. Siapa yang berdiri? Petrus. Baca dulu. Mereka bilang kita tipu lagi nanti. Oke, Kisah 15 ayat 7. Kita Eh, berdebat. 1:15. Kisah 1 ayat 15. Kisah 1 ayat ke 15. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Haleluya. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata. Lanjut, Pater. Cukup. Untuk pilih siapa? Turun ke ayat 26. Turun ke ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan Sebelum demikian, 20, tadi 20 berapa? 26. Sekarang turun ke 25. Apa kata Petrus? Untuk menerima jabatan pelayanan, Haleluya. yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Untuk apa? Lanjut. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Siapa yang berdiri tadi? Petrus. Otoritas. Karena itu kembali. Metan, lebih cepat. Kalau sudah engkau sinyal mungkin yang gagal di situ. Oke, Metan, maaf. Harus cepat. Kalau lambat nanti kita terlambat. Kembali ke bab 12 tadi. Ide saya engkau konsentrasi di kau punya itu. Kau jangan buka yang lain sampai saya suruh. Iya, 1 Korintus 12 kan Pater 28. Iya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Karena itu hati-hati dengan guru-guru palsu yang mengajar suka-suka. Tidak mengerti ambil dari mana, keluar dari mana, tahu-tahu jadi pengajar. Dan mereka bilang ajaran mereka yang terbenar, terbaik dan semuanya. Hati-hati di situ. Karena itu ketika tabisan imam, maka Kamin, engkau bantu dulu. Kata-kata yang digunakan oleh uskup ketika menyerahkan evangelium kepada imam dalam tabisan imamat. Oke. Menyerahkan kuasa untuk apa kepada para imam? Tolong bantu. Ya, baik Bang. Metan, engkau siap 1 Timotius 5 ayat 17. Di dalam gerejanya Allah menetapkan yang pertama jadi rasul, yang kedua nabi, yang ketiga pengajar. Kita mau lihat di pengajar ini. Pemberita, pengajar. Metan sudah dapat 1 Timotius 5 ayat 17? Sudah Romo. Tolong dibaca. Penatua yang baik Presbiter, kepemimpinan Biar sampai selesai dulu. Jangan dulu koreksi. Biar saya yang koreksi teman-teman. Metan ganti penatua dengan presbiter. presbiter yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Oke, karena itu, Frater, sudah temukan? Tunjuk. Rumusan bisa ditunjukkan, bisa ditunjukkan tidak? Kalau tidak apa baca. Oke, tunjukkan. Ketika uskup dalam tabisan imam memberikan evangelium kepada imam tertabis, dia mengatakan apa? Terserah dalam Latin atau diterjemahkan ke Indonesia, terserah. Ya, oke. Saya ngambilnya ini langsung dari referensinya. Ini ada lambang ini ya. Ada lambang ini berarti ada referensinya. Ini ada dari Instagram resmi dari Kuskupan. Ya. Dalam upacara tabisan, khususnya tabisan imam dan diakon, ya akan menerimakan evangelium. Nah, ini diterimakan seperti ini bunyinya. Terimalah Injil Kristus, engkau yang telah menjadi pewartanya. Perhatikanlah apa yang engkau baca, ajarkanlah apa yang engkau percaya, dan lakukanlah
apa yang engkau ajarkan. Saat itulah seorang presbiter, seorang imam menerima delegasi mandat Ajaran. Ajaran. awam Katolik. Tolong, kalau kalian kritik imammu mengajar, pikir panjang. Kamu ada dulu di tabisan imam dan perhatikan ritus ketika menyerahkan evangelium itu kepada para imam. Oke? Apa kata uskup? Baca kembali, Kamin. Ya, baik. Saya bacakan lagi sekali lagi. Sambil menerimakan evangelium di tangan, uskup mengatakan, "Terimalah Injil Kristus. Engkau telah menjadi pewartanya. Perhatikanlah apa yang engkau baca. Ajarkanlah apa yang engkau percaya, dan lakukanlah atau hidupilah apa yang engkau ajarkan." Karena itu, baca kembali. Metan. 1 Timotius 5:17. Tugasnya apa? Presbiter yang baik, presbiter yang baik, kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Karena itu, berapa kali saya minta, Romo Patris kami dua minta, Romo Bayu minta, hak biblis 2 kali penghormatan, penghargaan. Woi, kaya raya kami pasti, ayo Oke, walaupun hak biblis saya bilang yang mengajar mendapat 2 kali. Karena itu teman-teman Katolik, tolong. Yang memberhentikan seorang presbiter untuk mengajar atau mewartakan adalah dia yang menyerahkan mandat itu, yaitu Uskup. Uskup. Awam Katolik, tolong jangan buat sesuatu seolah-olah kalian adalah uskup yang membatalkan. Yang harus panggil presbiter supaya jangan mengajar adalah dia yang menyerahkan mandat pengajaran di dalam pentabisan imam, yaitu Uskup. Tolong. Maaf, saya masuk bukan tema tentang Baksa Roh, tapi supaya kalian mengerti, tolong. Kalau uskup angkat palu dan mengatakan daemere elam tidak boleh mewartakan, tidak boleh mengajar, dengan penuh kehormatan, iya Bapak Uskup, karena engkau yang menyerahkan mandat mengajar. Tapi selama awam yang mengatakan itu, saya masih tetap duduk di sini untuk membuka pengajaran. Tolong. Kembali kepada bahasa roh. Yo. Bahasa Latinnya boleh? Sekalian? Oh ya, Latinnya. Iya. Ya, itu penting karena ada kata pengajaran di situ. Oke. Nih. Saya langsung bacakan frasa per frasa ya, biar mudah ya. Yo. Oke. Saya pakai penunjuknya, pakai ini aja deh. Acepta atau resip? Ya, pakai ini aja. Nah, oke, ini ya. Terimalah Injil Kristus, ini di bawahnya diterjemahkan, Accipe Evangelium Christi. Engkau telah menjadi pewartanya, quius preco factus est. Engkau telah ditetapkan menjadi pewartanya ya. Preco, ya, yang sudah diberikan menjadi penetapan diri. Mandat pewarta. Mandat, tugas ya. Perhatikanlah apa yang engkau baca. Attention ya, berarti attend, quod legis, apa yang kamu baca. Lalu, ajarkanlah apa yang engkau percaya, doce, quod credis. Dari situlah lahir kata dosen, pengajar, oke teman-teman? Ya, doce, ya dosen di sini, lahirnya di sini, bornnya di sini. Dan laksanakanlah apa yang engkau ajarkan atau hidupilah, ya, et fac quod doces. Karena itu untuk awam Katolik, bantu dulu Ayu atau IDC sekarang tugas IDC jangan engkau tahan di situ. Ayo engkau bantu di 2 Timotius 3 ayat ke-14. Berdiri berpegang teguhlah kepada apa?
2 Timotius 3 ayat Ayat 14. ke-14. Namun, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dengan selalu mengingat kebenaran yang kau terima, dengan selalu mengingat orang yang mengajarkan kepadamu. Mandat yang diterima oleh presbiter tertabis dari uskup untuk mengajar. Karena itu turun ke bab 2 ayat 2. Ayo, Uskup Timotius, kau teruskan mandat pengajaran itu kepada orang-orang yang kau anggap setia dan mampu mengajar. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Oke, listo tuh. Oke. Kembali ke ide saya bantu dulu. Jadi di dalam gerejanya Allah menetapkan siapa jadi rasul, siapa jadi nabi, siapa jadi pengajar, tapi kita belum. Bahasa roh juga harus ditetapkan atau tidak? Oke, lanjut. Ide saya kembali. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi sekarang kau mengerti? Paham, Romo? Bukan semua orang ditentukan oleh gereja. Jangan bilang seperti pendeta, silakan bahasa, raba. Ini Ayu yang omong ini penting ini. Ayu pantas untuk itu, untuk bahasa roh. Ayu kalau dia sudah sebut bahasa roh itu bahaya sekali. Shirabarabarabarabaraba bundahara. Ya, sebenarnya itu yang saya bingungkan, Romo. Di 1 Korintus tadi kan dikatakan bahwa harus bahasa yang harus jelas, harus dimengerti. Harus dia mengerti, ataukah dia sendiri bisa menerjemahkan, menafsir, atau ada orang lain? Pertanyaan saya Om Deddy, mereka setelah dia itu mereka jelaskan kepada umat? Maksudnya? Tidak. Itu yang saya bingung, Mo. Tapi sekarang kau sudah tidak bingung itu? Iya, karena saya sendiri juga masuk ke pengurusan BPK PKK Keuskupan Ketapang, Mo. Dan saya juga masuk di PDKK udah hampir 7 tahunan. Saya itu sangat sayang kalian, oke? Saya harapkan 1-2 praktek itu harus dia mengerti, oke? Iya. Kalau tidak kita sama 11-12 dengan Protestan. Itulah masalahnya, Romo. Makanya saya ambigu, bingung kan. Sedangkan di sini dikatakan 2-3 orang paling tidak harus mengerti di 1 Korintus 14:27. Nah, sedangkan yang teman-teman yang bisa bahasa roh, saya tanya, mereka tidak mengerti, yang lain pun tidak mengerti. Tidak usah paksa, jangan buat. Kalau kau tidak mengerti. Makanya sebelum omong itu kalian baca 1 Korintus 14 itu baca semua pengurus. Baca ayat bab 13 tentang standar kasih dan baca bahwa di bab 12 sudah sangat jelas ditentukan bahwa gereja harus menentukannya, oke? Menetapkannya. Ya, betul. Oke, mantap. Saya tidak anti, saya sangat sayang. Saya bangga sekali teman-teman. Saya punya teman-teman karismatik sini banyak kok. Hanya harus diomong seperti ini.